Halo, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum Live adalah program Senin, Rabu, Jumat yang ada program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-295 sejak ditayangkan pertama kali tanggal 3 April 2020 ya. Sudah episode ke-295 ya. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa diberikan persistensi untuk siaran terus selama 295 kali. Malam hari ini kita akan bahas teknik presentasi yang kita sebut sebagai presentation structure. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ya, bagi Anda yang di dalam bisnisnya, di dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan guidance tentang bagaimana melakukan presentasi atau struktur yang baik. Jadi hari ini saya mengambil satu artikel ya, dan kemudian tentu saja nanti akan dibumbui dengan pengalaman. Izinkan saya menggunakan PowerPoint secara Zoom 295. Sudah tampakkah wajah saya di situ? Belum. Kenapa belum? Masih terlalu kecil. Segini cukup ya, nggak terlalu besar ya. Baik teman-teman semua, mari kita mulai. Mari kita mulai. Siap? Agar presentasi berjalan lancar, perlu adanya persiapan. Itu kuncinya. Maka saya selalu menyerapkan pada teman-teman semua 5P. Proper preparation, prevent poor performance. Persiapan yang baik, yang proper, itu akan mencegah terjadi performa yang buruk. Ya. Jadi kalaupun paling rahasia daripada presentasi saya adalah persiapan. Seperti tadi, sebuah contoh yang tidak baik di awal adalah saya kehilangan gambar saya. Ya, kemana gitu kan, berarti hari ini saya tidak persiapan. Sebuah contoh yang tidak baik dicari di searching di Google, biarpun saya udah berusaha dengan cara bagaimana, tapi ternyata orang tahu kalau saya tidak persiapan. Oke, itu contoh yang tidak baik. Baik, terus kemudian jadi apa saja persiapannya, ini pertanyaannya ya. Mari kita masuk ke materi ya. Seperti biasa, materi ini ada pesan sponsornya dulu bahwa semua materi direkam dan akan dimasukkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Jadi oleh karena itu subscribe-lah, ya pencet bel lah, ya sharingkan kepada pihak lain yang butuhkan, kasih like, kasih komen. Dengan demikian maka kanal ini akan tetap dihidupi ya, karena disiarkan di YouTube dan akan mendapatkan sebagian pendapatan dapat dari YouTube. Baik, teman-teman semua, kali ini kami mengambil artikel dari Australia ya, tentang structure presentation. Ya, mari kita coba lihat. Sebuah presentasi itu isinya ada pendahuluan, isi dan kesimpulan, ada alat bantu visual, biasanya diikuti dengan pertanyaan atau diskusi, handout untuk dibawa pulang oleh audiens. Ini yang sifatnya standar banget ya. Jadi ada pendahuluan, isi, kesimpulan dan sebagainya ya. Terus pendahuluan harus mengarahkan audiens ke subjek atau tujuan daripada Anda. Untuk menangkap minat dan membangun hubungan harus memberitahu audiens apa yang diharapkan. Jadi tadi saya cerita bahwa materi ini tentang struktur presentation, dengan struktur yang baik, dengan persiapan baik, maka Anda akan menghasilkan presentasi performa yang baik juga gitu ya. Ini kalau kita bicara soal materinya. Pastikan secara hati-hati mendefinisikan titik sentral atau tesisnya yang menjadi dasar pembicaraan Anda, dan pastikan bahwa argumen atau informasi pendukung Anda berkaitan dengannya ya. Mudah-mudahan saya juga akan cerita, tentu saja saya tidak terus kemudian cerita misalnya nih karena materinya tadi saya ambil dari sebuah institusi pendidikan di Australia, terus kemudian saya akan cerita pengalaman saya di Australia atau apa, bukan itu tentu saja. Tapi saya akan cerita bagaimana pengalaman saya untuk melakukan presentasi ya. Nah, kalau kita bicara soal itu ya, ini dari artikelnya nih ya.
Mulai dari yang paling mudah adalah state your general topic. Topiknya itu apa sih yang umumnya. Narrow in to your area of interest ya. Terus kemudian state the problems atau issue ya. Isunya apa? Ya tadi saya cerita bahwa isunya kalau Anda tidak persiapan atau kalau Anda tidak tahu strukturnya berarti ada bagian yang hilang misalnya. Zero into your thesis, oleh karena itu persiapan itu menjadi penting, struktur menjadi penting ya. Nah, preview the content ya, dengan bentuk say what you will show gitu ya. Oke, kita akan masuk. Nah, di dalam artikelnya ada contoh nih ya. Ada contoh ini, tapi tentu saja contoh ini tidak terlalu mudah dipahami oleh orang yang tidak punya latar belakang terkait dengan telecommunication ya. Oleh karena itu tadi saya terangkan dengan cara bagaimana melakukan presentasi, bagaimana presentasi melakukan presentasi ya. Nah, kalau kita bicara soal staging the introduction, ada yang nomor satu adalah greet the audience ya. Selamat pagi, siang, para bapak, ibu, rekan yang terhormat gitu kan. Tentu saja ini sangat tergantung kepada narasumbernya siapa. Kalau misalnya katakanlah ya tadi ketemu Pak Jamie Philemon, saya ketemu di BCA sudah 18.000 lebih orang gitu ya. Maka greeting saya paling sederhana adalah apa kabar? Gitu. Mereka akan jawab luar biasa. Udah selesai hari itu, tidak bilang selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Hari itu selesai ya, anak-anak sudah menjawabnya meriah gitu ya dengan greetings itu. Dan kita mulai pakai itu yang namanya sense. Cukup meriah enggak? Gitu ya. Kalau saya bilang apa kabar, terus kemudian jawabannya kurang meriah ya karena sesuatu dan lain hal ya. Terus kemudian apa yang saya lakukan, saya lihat ops, kurang naik nih gitu. Karena dengan kurang naik itu apa yang saya lakukan adalah saya undang sekali lagi, oh saya belum dengar nih gitu ya, apa kabar gitu. Tentu saja saya tidak bisa bicara begitu kalau misalnya katakanlah di tempat lain di mana saya bicara kepada BOD dan kemudian BOC, orang yang cuma 8 terus kemudian apa kabar, terus saya ulang-ulang, mereka makin turun malahan gitu ya. Jadi greet the audience ya, kita sapa audiensnya. Terus kemudian apa lagi? Express special acknowledgement if appropriate ya. Jadi apa namanya, apa yang kita lakukan ya, yang spesial, yang memang pantas untuk disebutkan ya, dan spesial itu boleh disebutkan sehingga menjadi apresiasi. Misalnya katakanlah ya, ketemu dengan tadi saya cerita Pak Jamie Philemon datang sebagai service champion gitu kan. Saya bisa bilang bahwa adalah sebuah kehormatan yang besar bahwa saya hadir di sini di antara para juara-juara se-Indonesia. Mereka senang, mereka sebetulnya udah tahu kalau mereka juara gitu kan. Senang karena mendapatkan sambutan ya. Special acknowledgement ya, itu yang kita bicara soal special acknowledgement. Nah, terus kemudian sinyal question and discussion opportunity, akan ada waktu. Nah, ini nanti bahwa oke baik teman-teman semua, saya akan nanti bicara nih selama kira-kira 1,5 jam kali 4 gitu ya. Tapi nanti at the end ya, saya tahu para juara tidak bisa hanya sekedar nih ada kesempatan untuk bertanya. Jadi kita pasti tahu pada dia bahwa jangan lupa loh nanti boleh nanya atau tidak harus in the end. Saya selalu bilang bahwa at any time Anda boleh bertanya ya. Nah, ini sangat berisiko, tetapi kalau Anda punya persiapan enggak masalah juga. Ya, karena kalau di tengah-tengah Anda dapat pertanyaan, ada orang-orang yang apa ya, hiperaktif nanya melulu, itu akhirnya mengganggu. Nah, nanti ada tekniknya lagi, tapi tidak hari ini. Ya, bagaimana kalau ada orang yang nanya melulu, orang yang sama biasanya atau sekelompok orang misalnya. Introduce your carefully defined topic. Jadi mulai diperkenalkan topiknya apa, explain the topic area and purpose-nya. Nah, misalnya bicara kepada para juara, apa yang kita mau katakan bahwa loh, saya udah juara gitu kan. Saya sangat bangga Anda sudah jadi juara, tapi bagaimana Anda juara ini bisa dipertahankan dan kemudian ditingkatkan. Nah, ini kan jadi orang tahu, oh, oke, gue udah hebat, gimana mempertahankan dan bagaimana meningkatkan, misalnya seperti itu. Ya, dispose of a distraction or side issue. Ya, jadi sebelum saya mulai, izinkan saya mengklarifikasi satu hal, misalnya ya, diskusi ini tidak akan mencakup, misalnya ya, jadi area yang kita tidak mau bahas atau hal-hal yang kita tidak mau itu jadi isu, itu harus kita keluarkan ya, karena kadang-kadang kita bicara soal
hal tertentu, ya, dan kemudian orang berpikir hal yang lain dan memang harusnya tidak dibicarakan. Nah, briefly preview the organization of the body of your talk, ya. Jadi tadi cerita bahwa kita mau ini itu ini itu gitu kan. Oke, kita akan coba lihat ya nanti bagian pertama saya akan ajak Anda nonton film dulu gitu kan. Ya, atau saya akan mulai dengan kuis. Biasanya saya senang mulai dengan kuis, kemudian kita akan nonton film. Nanti di bagian kedua kita akan tetap nonton film. Oh, senang-senang. Oh, ada nonton film lagi nonton. Di bagian ketiga akan nonton film dan kemudian di bagian keempat Anda akan punya kesempatan untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Padahal sebetulnya di tengah-tengah nonton film saya memasukkan demikian banyak pesan-pesan manajemen ataupun bisnis. Ya. Nah, provide important history and or definition ya. Sebagai latar belakang untuk catat bahwa yang dimaksud dengan ini itu. Nah, biasanya itu bisa di hand out, bisa juga saya nyatakan, bahkan di beberapa kejadian, ini kami juga akan siapkan sebuah perusahaan semen yang raksasa di Indonesia, itu kami sedang persiapan ini, itu mempersiapkan dengan bentuk video, ya. Jadi important history or definition dalam jadi kenapa ini ada gitu kan? Oh ini sejarahnya tuh seperti ini gitu ya. Itu kalau dibutuhkan, remind the audience of the topic and give it status ya. Jadi kita bisa melihat bahwa topik ini melibatkan apa saja gitu ya. Baik teman-teman semua, masih nyambung. Ini kan kalau tadi intro. Nah, sekarang kalau kita bicarakan tadi intro, ada body, ada close, ada penutup gitu ya. Badan presentasi harus memenuhi janji tujuan dan informasi yang dibuat di dalam pendahuluan. Jangan kita janji apa, nanti kita ngomongnya apa. Nah, di dalam body ini, dalam bodinya, kontennya ini, ya struktur menjadi penting sekali. Ya. Apakah Anda mengaturnya bisa secara kronologis? Ya, secara kronologis misalnya katakanlah berdasarkan sebuah misalnya nih, kalau saya bicara tentang maestro, bahwa unsur-unsur values dalam maestro, maka saya bisa bicara tentang AM, A, E, S, T, R, O misalnya. Jadi orang tuh tahu, oh oke. Atau saya bicara tentang apa namanya? Misalnya saya cerita tentang 5 level of leadership. Berarti saya akan bicara tentang level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Atau bisa bicarakan berdasarkan prioritas. Ya, mana yang mesti diprioritasin lagi, atau sebuah tema tertentu. Nah, isi pembicaraan Anda harus berjalan secara logis. Jangan sampai enggak logis. Nah, poin-poin utama harus dikemukakan satu persatu dengan bukti pendukung yang ringkas dan relevan, statistik atau contoh dan penanda verbal kemajuan Anda melalui argumen dan atau laporan Anda. Ini kalau presentasinya berupa laporan ya atau berbasiskan data. Tapi kan presentasi ada yang tidak berdasarkan data, tapi berdasarkan teori atau topik tertentu. Anda harus dapat mempresentasikan setiap ide atau poin penting beberapa kali dengan cara yang berbeda. Kenapa kok caranya sama orang bosen? Padahal sebetulnya pengulangan atau redundancy itu kadang-kadang atau repetition itu kadang-kadang penting. Ya, ada repetition, ada redundancy. Redundancy itu pengulangan yang tidak penting. Kalau repetition itu memang sengaja kita merepeat ya. Karena audiens mendengarkan membutuhkan beberapa kesempatan untuk menyerap makna sepenuhnya. Nah, kalau Anda bisa melakukannya di bawah, kita bicara tentang pentingnya persisten, terus nanti belakang ada lagi yang tentang pentingnya persisten dengan bahasa lain, dengan contoh lain, nanti di belakang ada pentingnya persisten dengan bahasa lain dan dengan cara lain, ya sehingga akhirnya sepanjang presentasi ini ternyata karena menekankan pentingnya persistensi, ya maka orang akan at the end of the presentation langsung keluar, aku tahu yang dimauin daripada presentasi ini. Ya, Anda perlu menyatakan dengan jelas hubungan antara ide-ide Anda dan selalu memberikan isyarat ketika poin berikutnya akan datang. Jika menurut Anda sesuatu yang sangat penting, katakan dan mengapa. Ya, karena mengapa itu membuat orang jadi, oh iya gitu ya. Nah, masih di dalam body, ya, staging the body of your talk, ya. Jadi mulai dari apa? Bikin the body of the talk. Poin pertama, ya, develop the first point, ya. Kalau sudah munculkan poinnya, jangan lupa dikembangkan, ya. Kalau enggak, orang hilang begitu saja. Terus
sum up the first point ya. Jadi kita bisa melihat bahwa gitu ya. Introduce the second point. Jadi ini kan kalau kita berurutan kan ada poin yang pertama selesai, terus kemudian kayak kesimpulan sederhana. Jadi orang udah langsung dikunci dulu, oke ya. Terus kemudian berikutnya ya kedua saya ingin beralih ke gitu kan. Ya, kembali lagi develop the second point, terus kemudian tentu saja jangan lupa adalah sum up juga the second point ya, terbukti bahwa gitu kan ya apapun juga istilahnya yang Anda pakai, terus kemudian kalau itu hanya terjadi 2 poin maka bring in the final point. Akhirnya kita perlu melihat ya, terus kemudian di develop final point-nya. Situasinya ada karena perlu dicatat bahwa gitu ya. Jadi dengan demikian maka kita tuh tahu. Jadi kita mulai dengan awal, terus kemudian kita introduce dulu, terus kemudian kita kembangkan, terus kemudian kita tutup dulu kayak kesimpulan sementara sambil membawa ke poin berikutnya dan seterusnya. Yang tidak harus 2 poin, 3, 4 poin ya. Nah, nanti di teknik lain kita akan cerita bahwa jumlah poin ini akan besar pengaruhnya terkait dengan waktu dan kecepatan. Nah, waktu materi ini di develop ya tadi pagi dimeetingkan dulu sebelum presentasi sudah mendapatkan warning bahwa hey ini kepanjangan materi lo gitu kan. Tapi memang kami kesulitan untuk memotong ya. Jadi kalau Anda merasa saya agak cepat-cepat karena sejujurnya materinya agak kepanjangan. Ya, karena detailnya banyak banget. Tapi gampang kalau Anda mau ngulang adalah satu dengan nonton di Handoko Maestro, ya nanti nonton ulangannya 2 hari dari sekarang, itu langkah yang pertama. Atau kalau Anda pikir, wah ini perlu banget nih tempat saya gitu kan, Anda cukup mengontak Mia di 0858 1-nya 4 kali 2121 untuk kami bikinkan karena materi ini aslinya adalah untuk 6 jam ya. Jadi kira-kira begitu. Apalagi berikutnya ya sum up the final point, nanti tekniknya sama sebetulnya ya. Dari first point, second point, kalau ada third point, fourth point gitu kan. Terus kemudian habis mungkin ke fourth point, terus kemudian bikin final point, dideskripsikan, diinikan, di sum up ya. Dan kemudian dilakukan di J adalah penekanan. Jadi saya ingin menekankan bahwa misalnya kalau kita bicara soal persistensi, bahwa persistensi itu penting dalam situasi seperti sekarang. Ya, izinkan saya mengulanginya. Persistency is very important misalnya. Ya, jadi ada banyak cara, tapi tentu saja ini saya akan bicara tentang strukturnya semata, tidak akan bicara detailnya sekali, karena detailnya sekali berupa pelatihan sebetulnya. Dan di dalamnya ada juga semacam role play, di dalamnya ada namanya group discussion, terus kemudian tugas, dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Nah, introducing contrasting idea. Ngomong-ngomong, kenapa kok misalnya katakanlah hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi tidak dilakukan. Nah, misalnya, jadi ini kita contrasting untuk mengatakan bahwa yang baik itu adalah 4P, 5P, proper preparation, prevent poor performance. Tapi kenapa kok kita suka tidak melakukan? Nah, nanti saya bisa cerita tuh ya tentang kenapa nggak lakuin, kita tuh pede banget bahwa kita tuh jago banget presentasi dan aspek-aspek yang lain, sehingga orang itu tahu bahwa oh iya yang harus dilakukan yang di depan nih. Kenapa sekarang kok tidak dilakukan, atau kenapa kok punya saya biasanya presentasinya kurang efektif karena persiapannya yang kurang, karena saya overconfident, karena apa dan sebagainya ya. Dan kalau kita lihat yang bagian I adalah sum up the body of the talk and remind listeners of the topic. Jadi kadang-kadang kita terlalu banyak memberikan ilustrasi sehingga kita suka lupa melakukan ini ya. Keseluruhan itu sebetulnya apa ya, dan kemudian ingatkan kepada pendengar audiens kita tentang the topiknya itu sebetulnya tentang apa sih gitu ya. Nah, group presentation ini mungkin ada yang agak sedikit berbeda ya. Mungkin Anda sedang membuat presentasi sebagai bagian daripada kelompok. Pada dasarnya informasi berlaku sama untuk presentasi kelompok ataupun individu. Ya, pada dasarnya sama. Penting bahwa mereka logis dan terstruktur dengan baik serta profesional dan bermakna. Ya, ini tidak mudah terus terang ya.
Karena kecuali kalau kelompok Anda memang kompak ya, dan memang harusnya dikompakkan ya. Terus juga sangat penting bahwa kelompok berlatih bersama beberapa kali untuk memastikan presentasi akan berjalan dengan lancar. Jadi yang biasa dilakukan adalah kalau kami harus melakukan presentasi kelompok, ya adalah satu, anggota kelompoknya itu sepakat dulu bahwa kita akan bikin presentasi mengalir dengan lancar, dengan baik, sehingga semua orang itu tahu. Ya. Dan semua orang boleh mengembangkan bagiannya, tapi tidak terus kemudian saling bersaing, ingin berusaha muncul sendiri, tapi harus merupakan sebuah kesatuan yang menarik. Masing-masing muncul dengan kekasan masing-masing, sehingga seluruh presentasi tadi menjadi menarik. Ya, saya mungkin cerita dalam skala yang lebih jauh daripada hanya sekedar presentasi kelompok, adalah kalau kami harus melakukan presentasi sebagai bagian daripada rangkaian acara. Misalnya rangkaian acara seminggu dan kami dapat sehari. Ya, maka saya selalu tanya kepada klien adalah, hey, yang hari, misalnya katakanlah saya sehari itu hari kedua gitu kan. Yang hari pertama apa, yang ketiga apa, keempat apa, kelima apa, keenam apa, ketujuh apa. Ya, karena saya harus menjadi satu kesatuan. Ya, dan kemudian kalau kita misalnya katakanlah ketemu terus kemudian materi yang rada mirip, pastikan juga kenapa mirip. Ya, kenapa mirip itu menjadi penting. Kalau mirip, kenapa mesti ada? Karena kalau cuma satu, kenapa mesti ada dua presenter? Ya, tapi kalau itu sudah jelas ada alasannya apa, maka jangan sampai bertentangan. Ya, jadi ini yang tidak mudah. Sama seperti kalau dalam konteks yang paling sederhana, kalau kita bicara di seminar, topiknya sama, subtopiknya masing-masing. Ini kan kita nggak bisa terus kemudian bikin bingung audiens dengan kita tidak selaras dengan presenter yang lain. Sama dengan kalau kita melakukan group presentation. Ya, handing over to a co-presenter ya, pembicaraan Anda mungkin melibatkan beberapa pembicara dalam presentasi kelompok Anda. Ini kalau di dalam kasus misalnya di dalam perusahaan kita mesti presentasi kelompok ya. Anda perlu mengelola serah terima dengan lancar dan profesional. Misalnya apa? Ya. Saya ingin mengakhiri diskusi laporan saya dan saat ini menyerahkan kepada si A, si B gitu kan. Ya, yang akan membahas apa. Jadi kalau saya tadi dari satu topik ke topik lain juga memberikan sebuah jembatan, maka pada saat saya bicara satu topik, terus kemudian saya harus memberikan kepada orang lain untuk bicara topik lain, maka pada saat yang sama juga harus saya memberikan jembatan tadi. Ya, sehingga di benaknya audiens atau di benaknya pendengarnya, dia langsung tahu, oh iya ini nyambung sama yang tadi. Ya, itu namanya tadi judulnya apa? Handing over to a co-presenters ya. Oke, nah terus staging the conclusion ya. Kalau kita mulai membuat kesimpulan, maka ada yang namanya signal the end of your talk is coming. Remind the audience against the topic. Ya, jadi kita mesti kasih tanda, tapi biasanya orang-orang tahu. Ya, kenapa orang tahu? Ya ada jam tertentu pasti sudah mulai ke arah the end of your talk itu mau habis gitu ya. Karena kalau dari awal kita bilang, kalau misalnya saya pribadi bilang bahwa saya dapat sejam dari total 6 jam, maka di bagian saya udah mau sejam, orang udah tahu ini udah hampir sejam nih. Atau kalau misalnya katakanlah the whole presentation adalah sehari, berarti by the end of the day itu sudah ada sinyal-sinyalnya gitu ya. Terus kemudian ingatkan kepada audiens tentang argumen kita, ya ingatkan kepada audiens tentang temuan-temuan, juga ingatkan pada audiens bahwa Anda sudah menguasai benar-benar topiknya, implikasi dari atau menekankan sesuatu ya, dan kemudian menawarkan yang disebut dengan inovatif, provoking thought to take away ya. Jadi ini yang kalau kita mengajak mereka itu action, maka biasanya saya bilang bahwa oke, mungkin Anda hari ini itu tertarik dengan apa yang saya sampaikan, tapi apa yang saya sampaikan itu hanya berguna untuk hari ini kalau Anda tidak melakukan tindakan nyata perubahan misalnya gitu ya. Nah, ini itu menawarkan kepada mereka, oke, saya berarti bukan hanya cuma sekedar mendengar terus kemudian
sudah merasa cukup, tetapi saya harus melakukan perubahan, ya. Nah, ini yang menurut saya tidak banyak orang melakukan, ya, berupa rekomendasi, berupa semacam kalimat untuk menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu, ya. Itu bisa terjadi, atau bisa juga dilakukan bahwa oke, yang saya presentasikan ini merupakannya bagian kecil daripada topik utama yang sebenarnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger atau menjadi pemicu Anda untuk mengembangkan lebih lanjut, ya. Nah, ini apa ya? Provoking, hal-hal yang sifatnya provoking, ya, yang harapannya tentu saja membuat orang-orang tadi mau melakukan sesuatu sesudahnya. Ya, yang berikutnya adalah sinyal the end of your talk, ya. Nah, ini sudah tutup, benar-benar mesti mengucapkan terima kasih. Nah, mengucapkan terima kasih ada banyak cara, ada yang tentu saja tidak bisa yang bertele-tele, ya. Wah, saya sangat bersyukur hari ini saya presentasi pada Anda dan kali ini saya mengucapkan terima kasih, sungguh merupakan kebahagiaan buat saya. Orang-orang mikir, kalaupun presentasi Anda cakep, kalau Anda penutupnya jadi tidak cakep, akhirnya bisa hilang set gitu, ya. Maka ini harus hati-hati. Nah, teman-teman semua, kalau acara itu acara yang sifatnya lebih motivasional, lebih inspiring, gitu kan, saya suka menutupnya kalau tidak dengan sebuah kalimat sederhana, tapi kuat, bisa juga dengan experiential games tertentu, sehingga di benaknya orang langsung ingat, oh iya ya, gue ingat tuh waktu kejadian ini atau kejadian itu, gitu kan. Misalnya katakanlah, saya suka bikin permainan namanya memanjangkan jari, gitu ya, di mana orang-orang akan bilang, iya ya, if you believe you can, then you can. Kalau Anda percaya bahwa Anda bisa, maka Anda akan bisa. Anda percaya bahwa jari Anda bisa memanjang, dan ternyata kejadian bahwa jari Anda memanjang. Kira-kira seperti itu, ya. Baik, teman-teman semua. Ya. Terus kemudian kalau ada kesempatan, jadi di dalam presentasi saya kalau yang sifatnya pengetahuan biasanya suka selalu ada pertanyaan, ya. Tetapi kalau sifatnya enggak, sengaja saya tutup tanpa pertanyaan, ya. Saya ingin membuka ruang untuk pertanyaan dan diskusi. Kalau misalnya katakanlah saya mungkin, ada pengetahuannya, terus kemudian kalau ditaruh di belakang pertanyaannya menjadi akhirnya anti klimaks, maka pertanyaan saya taruh di tengah sebelum penutup, sehingga ditutupnya tetap menjadi klimaks. Nah, ini kita ngomong soal struktur, dan kita sebagai presenter harus mesti canggih-canggih, mesti apa ya, mesti bisa berkreasi bahwa, loh kan katanya penutup, pertanyaan harus dipenutup. Tidak harus, pertanyaan tidak harus dipenutup. Ya, saya bisa bikin misalnya katakanlah kalau segmennya itu di segmen terakhir itu adalah 1,5 jam gitu ya. Bisa jadi pertanyaannya saya di setengah jam kedua, ya nanti 1,5 jam lagi adalah sudah penutupnya, sehingga orang-orang pulang dengan membawa sesuatu yang sifatnya pengetahuan dan juga termotivasi untuk melakukan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Ternyata kecepatannya. Ternyata apa-apa. Jadi teman-teman semua, kita terlalu terburu-buru sebetulnya karena materinya panjang sekali, tapi nggak bisa dipotong menjadi dua. Oleh karena itu saya sampaikan dengan cara, ya bagi Anda yang bisa nggak topik atau versi itu yang tidak terburu-buru, kontak Mia di 0858 1-nya 4 kali 2121. Mbak Mia sebelah saya. Salah. Ini karena kita mirroring ya, jadinya lupa. Ya. Untuk Mbak Mia di 0858 1-nya 4 kali 2121, jangan ditelepon, di WA saja, di teks makanya ya. Nah, nanti Anda bisa dibantu untuk materi tadi dibikin tailor-made ke perusahaan saya bagaimana. Materi tadi kalau dibikin secara lebih detail, lebih rinci, karena materi ini adalah untuk 6 jam sebetulnya. So, teman-teman semua, rasanya pertemuan kita juga sudah berakhir karena kita hanya 30 menit. Ya, tentu saja materi 6 jam dibikin 30 menit. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar buat Anda semua. So, dari saya mengucapkan terima kasih. Ya, hari ini rame, ya seperti hari-hari lain juga rame, tapi yang menarik hari ini banyak orang-orang yang sebelumnya tidak muncul dan muncul. Tentu saja harapannya, jadi perhatian teman-teman semua, secara Zoom disiarkan setiap Senin, Rabu, Jumat live, ya. Senin, Rabu, Jumat live, ya.
topiknya bervariasi. Kalau hari Senin topiknya lebih kekinian dengan cara yang santai, namanya adalah I Love Monday. Ya, hari Rabu topiknya lebih detail, terstruktur dan detail menggunakan PowerPoint. Kalau hari Senin nggak pakai PowerPoint. Nah, kalau hari Jumat kita belajar dari kehidupan dengan membahas yang namanya movie, namanya Friday Night Movie. Ya, Friday Night Movie itu membahas tentang film dan lesson learn yang diperoleh dari film tadi. Teman-teman semua, sekali lagi saya Handoko Wiknewargo mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti Serajum Live. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jika Anda merasa membutuhkan lebih dalam daripada itu, silakan kontak Nia di 0858 1-nya 4 kali 2121. Dan jangan lupa subscribe Handoko Maestro dan juga subscribe Maestro Channels. Handoko Maestro isinya adalah materi-materi edukasi. Kalau Maestro Channels ini adalah materi-materi yang inspirasi. Ya, jangan lupa nyalakan lonceng. Kenapa? Karena ini akan mengingatkan Anda akan materi-materi baru yang akan di-upload. Teman-teman semua, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas hari ini. Ya, semoga bisa memberikan manfaat. Ya, karena teknik presentasi, struktur presentasi itu penting. Ya, bagi Anda yang pengen mendalami lebih jauh, silakan bisa nonton YouTube-nya. Bagi Anda yang pengen mendalami lebih jauh lagi, bisa kontak Nia. Saya Handoko Wiknewargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi.